Menegakkan sunnah, berilmu menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali di pagi hari ini kita belajar tentang makna-makna dari salat kita. Dan insyaallah kita akan membaca doa iftitah yang kelima. Doa iftitah yang kelima dibaca oleh Nabi SAW ketika Qiyamul Lail. Beliau membaca Allahumma Rabba Jibrail wa Mikail wa Israfil alimal ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadik fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Allahumma ya Allah, Rabba Jibrail, Rabbnya Jibrail, Mikail dan Israfil, Fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi, Alimal ghaibi was syahadah, Dat yang maha mengetahui hal yang gaib dan hal yang tidak gaib. Lawan dari gaib adalah asy-syahadah, yang nampak. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Engkau yang akan menghakimi, engkau yang akan memutuskan perselisihan yang terjadi di antara para hambamu. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Tunjukkanlah kepadaku limakhtulifa fihi minal haqqi, kebenaran dari apa yang diperselisihkan. Biiznika, dengan izinmu. Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau memberikan petunjuk kepada siapa saja yang kau kehendaki, ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Nah, sumber doa ini dibaca oleh Rasulullah SAW ketika sholat lail, ketika sholat malam. Dan seperti yang kita baca dalam beberapa versi doa yang dibaca oleh Nabi SAW ketika beliau melakukan sholat, ada di antara doa yang beliau baca ketika Qiyamul Lail dan ada yang beliau baca ketika sholat wajib. Yang lebih tepat dalam hal ini adalah memposisikan sebagaimana praktek Nabi SAW. Meskipun tidak dilarang ketika kita menggunakan hadis yang itu terkait Qiyamul Lail, kita bawa kepada sunnah, sholat sunnah atau sholat wajib. Sholat sunnah yang lainnya atau sholat wajib. Sebagaimana pula tidak dilarang untuk hadis yang dibaca oleh doa yang dibaca Nabi SAW ketika sholat wajib, kita bawa kepada sholat sunnah. Karena terdapat kaidah ma thabata fin nafli thabata fil fardi wa ma thabata fil fardi thabata fin nafli. Apa yang berlaku dalam salat wajib berlaku dalam salat sunnah, dan apa yang berlaku dalam salat sunnah juga berlaku dalam salat wajib. Sehingga kita bisa membaca doa yang disebutkan dalam hadis yang berbicara tentang salat wajib, kita bisa baca doa itu dalam salat sunnah dan sebaliknya. Seorang tabi'in yang bernama Abu Salamah, putra Abdurrahman bin Auf, bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah radhiyallahu anha
menjadi rujukan bagi para sahabat atau bagi para tabi'in ketika Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Aisyah yang paling tahu seperti apa praktek sunnah-sunnah Nabi SAW di dalam rumah. Sehingga kita berutang budi kepada beliau radhiyallahu anha. Andaikan Aisyah menyembunyikan itu, maka kita tidak tahu banyak hal tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang beliau lakukan di dalam rumah, sehingga tidak diketahui oleh sahabat yang lain. Yang tahu hanya Aisyah radhiyallahu anha dan beberapa istri beliau. Namun kenapa Aisyah radhiyallahu anha yang banyak dijadikan rujukan? Karena beliau istri Nabi SAW yang paling muda dan kemampuan hafalannya melebihi dari yang lain. Sehingga ketika Aisyah radhiyallahu anha menghafal dari Nabi SAW lebih maksimal dibandingkan istri beliau SAW yang lainnya. Di samping itu Aisyah radhiyallahu anha diberi oleh Allah Subhanahu wa taala waktu dalam arti usia yang lebih panjang sehingga bisa bertemu dengan banyak tabi'in. Karena beliau istri Nabi SAW yang paling muda. Dan tabi'in hadir di sekian puluh tahun setelah wafatnya Nabi SAW. Kebanyakan tabi'in ya, mereka hadir di sekian puluh tahun setelah wafatnya Nabi SAW. Maka Aisyah bisa banyak bertemu mereka. Dalam arti mereka bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang praktek-praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di dalam rumah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha memberikan jawaban, kana idza qama minal laili iftataha salatahu. Nabi SAW ketika qiyamul lail, beliau membaca doa iftitah dengan kalimat Allahumma rabba Jibril wa Mikail fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Kita akan baca tafsir doa. Kalimat yang pertama adalah Allahumma. Allahumma artinya ya Allah. Rabba Jibril. Wahai Rabb Jibril. Rabb berarti sang pencipta, sang pengatur dan pemilik. Sehingga beliau menyebut Allah dengan Rabbu Jibril, Rabb Mikail dan Israfil, berarti Allah lah sang pencipta, pengatur dan pemilik tiga malaikat ini. Jibril, Mikail dan Israfil. Dan Allah menyatakan dirinya dalam Al-Quran. Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa itu alam? Alam artinya adalah kullu syai'in siwallah. Fahuwa alam. Segala sesuatu selain Allah adalah alam. Wa ana wahidun min dhalikal alam. Dan aku salah satu bagian dari alam itu. Sehingga malaikat bagian dari alam. Arsy bagian dari alam. Dan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini bagian dari alam. Karena alam adalah segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Disebut sebagai Rabbul Alamin karena Dia yang menciptakan, yang mengatur dan yang memiliki seluruh alam. Jibril, malaikat Jibril dibaca juga dengan Jibril. Beliau adalah Ruhul Kudus, malaikat yang paling mulia yang diperintahkan untuk menyampaikan wahyu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Jibril adalah Ruhul Kudus. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Asy-Syu'ara ayat 194, Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Al-Quran itu dibawa oleh Ruhul Amin. Ada di ayat 193-194. Surat Asy-Syu'ara.
Nazala bihir ruhul amin. Al-Quran itu dibawa oleh Ruhul Amin. Ala qalbika litakuna minal mundirin. Disampaikan ke hatimu agar engkau menjadi al-mundirin, sang pemberi peringatan. Dan Allah juga berfirman di surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Malaikat turun, demikian pula ar-ruh fiha, di malam itu, biizni rabbihim, dengan izin Rabb mereka. Dan beliau adalah ruh yang diutus oleh Allah kepada Maryam. Arsalna ilaiha ruhana. Dan aku utus kepada Maryam ruhana, ruh kami, yaitu Jibril alaihissalatu wassalam. Limadha sumya Jibril ruhan? Kenapa Jibril diberi nama dengan ar-ruh? Jibril disebut dengan ruh. Ada beberapa versi penjelasan ulama. Pertama, li'annahu ruhun, karena dia adalah ruh, dalam arti alam rohani. Beliau tidak kelihatan, berada di alam yang berbeda dengan alam manusia. Karena berbeda dengan alam manusia, maka beliau adalah ruh yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ar-ruh. Karena beliau alam rohani. Yang kedua, beliau disebut sebagai ar-ruh karena Jibril alaihissalatu wassalam pembawa wahyu. Dan wahyu adalah ruh. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman. Demikianlah aku wahyukan kepadamu ruh dari ketetapan kami. Auhayna ilaika ruham min amrina. Allah sebut wahyu dengan ruh. Kita coba baca, ini ada di surat. Wa kadzalika auhayna ruham min amrina. Ada di surat Asy-Syu'ara ayat 52. Demikianlah di surat Asy-Syura, bukan Asy-Syu'ara, di surat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah aku wahyukan kepadamu ruh dari ketetapan kami. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut wahyu dengan ruh. Nah, karena Jibril adalah malaikat pembawa wahyu, maka Jibril disebut dengan ruh. Nazala bihir ruhul amin. Dan beliau disebut oleh Allah dengan Al-Amin, yang amanah, karena Jibril tidak pernah berkhianat ketika menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Meskipun jamaah menurut orang Syiah, Jibril berkhianat. Sehingga ada sebagian praktek yang dilakukan oleh orang Syiah dalam zikirnya, dia mengatakan khana Jibril, khana Jibril, khana Jibril. Jibril khianat, Jibril khianat, Jibril khianat. Waliyadzubillah. Dari ucapan semacam ini, Maha Suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Dan orang Syiah sangat membenci Jibril, sebagaimana Yahudi sangat benci kepada Jibril. Dan dulu ada beberapa orang yang menyatakan kebenciannya kepada Jibril. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 97, "Qul man kana aduwwan li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah." Katakanlah wahai Muhammad, siapa yang memusuhi Jibril, sesungguhnya Jibril itu nazzalahu ala qalbika, menurunkan wahyu ke hatimu biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwul lil kafirin. Barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah, para malaikatnya, para rasulnya, Jibril dan Mikail, sesungguhnya Allah merupakan musuh bagi orang-orang kafir. Sehingga membenci Jibril, maka dia adalah orang kafir yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah Mikail. Disebut juga dengan Mikal.
Beliau adalah malaikat yang diperintahkan untuk menurunkan hujan, untuk menyampaikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Yang kata Mikal itu disebutkan di surat Al-Baqarah di ayat tadi 90. Di surat Al-Baqarah yang tadi kita baca, surat Al-Baqarah ayat 98 ya. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal. Kemudian Israfil disebut juga dengan Israfin. Beliau adalah malaikat yang bertugas meniup sangkakala. Dan disebutkan dalam riwayat Israfil alaihissalam, beliau tidak pernah memalingkan pandangannya dari arsy, sehingga selalu melihat ke arah arsy. Selalu melihat ke arah arsy. Siaga kapanpun diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala siap melakukannya. Dan beliau tidak pernah memalingkan pandangannya. Sehingga Allah bisa perintah kapanpun sesuai dengan apa yang Dia kehendaki untuk meniupkan sangkakala, yang dengan ditiupnya sangkakala maka seluruh kehidupan yang ada di dunia ini akan binasa. Kenapa beliau tidak pernah berpaling? Karena beliau takut kalau beliau menoleh sekejap, ternyata saat itu Allah perintah, sehingga beliau mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kenapa 3 malaikat ini yang disebutkan dalam pujian di atas? Ibnu Abil Is memberikan penjelasan. Jibril yang membawa wahyu merupakan pembawa sebab kehidupan bagi hati. Mikael diperintahkan untuk menurunkan hujan, merupakan sebab kehidupan bagi bumi dan seluruh penghuninya. Sementara Israfil yang meniup sangkakala merupakan awal untuk kehidupan yang kedua, yaitu kembalinya ruh ke jasad, itulah kehidupan akhirat. Sehingga 3 malaikat ini merupakan malaikat yang menjadi titik-titik penting bagi kehidupan para makhluk. Jibril alaihissalatu wassalam pembawa ruh berupa wahyu, yang itu merupakan sumber kehidupan bagi hati. Malaikat Mikail yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur hujan, sehingga beliau membawa sumber kehidupan bagi seluruh hamba yang ada di muka bumi. Sementara Israfil alaihissalam, beliau membawa atau beliau meniup sangkakala, yang itu merupakan awal dari kehidupan yang kedua. Kalimat fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Kata fatir artinya adalah menciptakan tanpa contoh sebelumnya. Dia menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah mengatakan, aku tidak mengetahui makna dari kata fatir hatta sami'tul a'rab, sampai aku mendengar ada orang Arab, dia mengatakan ana fatartuhu, aku yang fatartuhu. Dan yang dimaksud fatartuhu di situ adalah aku yang mengawalinya. Sehingga fatiras samawati wal ard adalah yang mengawali penciptaan yang sebelumnya tidak ada contohnya. Tanpa ada contoh sebelumnya. Dialah yang menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Sehingga ini mengisyaratkan bahwa, saya katakan mengisyaratkan ya, bahwa tidak ada langit dan tidak ada bumi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahadah. Beliau zat yang mengetahui hal yang gaib dan yang nampak. At-Tibi menjelaskan, al-ghaibu maknanya adalah apa yang tidak terindra. Kebalikannya adalah syahid.
Asyahid artinya adalah segala sesuatu yang terindra. Sehingga apa yang terlihat, apa yang bisa kita dengar, apa yang bisa kita raba, yang bisa kita rasakan, itu bukan sesuatu yang gaib. Namun yang tidak nampak dari indera kita, itulah hal yang gaib. Baik. Hal yang gaib, ada yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi, ada yang belum terjadi. Yang sudah terjadi, misalnya kejadian di masa silam, di zaman azali. Yang sedang terjadi adalah segala sesuatu yang gaib yang berada di sekitar kita. Ada jin, ada malaikat, kemudian ada berbagai macam rahasia yang Allah simpan, yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Kita tidak tahu apa yang ada di dasar palung laut, apa yang ada di lubuk laut, kita tidak tahu. Dan ada yang gaib yang akan terjadi di masa mendatang. Gaib yang terjadi di masa mendatang adalah peristiwa-peristiwa gaib yang nantinya akan terjadi dan tidak ada makhluk yang tahu. Dan kita wajib mengimani semuanya karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengimani hal yang gaib. Salah satu di antara sifat orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang mengimani hal yang gaib. Maka aku mengimani hal yang gaib. Muslim-muslim yang lain mengimani hal yang gaib, meskipun sebagian orang liberal dan orang kafir tidak mengakuinya. Selanjutnya, kalimat anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Engkau yang akan memutuskan perkara di antara para hambamu terhadap apa yang mereka perselisihkan. Al-Qurtubi mengatakan, engkau memutuskan dan menjelaskan kebenaran. Kelak di hari kiamat, Allah menjadi hakim untuk memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara hambanya, dengan memberikan balasan berupa pahala dan azab. Sehingga saat ini kita beda pendapat dengan A, dengan B, dengan C. Nanti semuanya akan diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jamaah, pada saat terjadi perbedaan pendapat di antara tokoh masyarakat, ustadz ini bilang A, ustadz ini bilang B, ustadz ini bilang C. Ulama ini bilang seperti ini, ulama ini mengatakan demikian, ulama ini mengatakan seperti ini. Kita tidak boleh terserah kamu mau pilih yang mana, tidak. Karena memilih pendapat sekalipun nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah kita ditekankan hindari segala bentuk ta'assub. Karena tidak ada yang mutlak benar selain Nabi SAW. Sehingga kita tidak dibenarkan misalnya. Pokoknya kalau bukan keputusan ormas saya nggak mau ngambil. Ini ta'assub. Apakah ormas ini maksum dari kesalahan? Tidak. Kalau begitu berusahalah untuk memiliki prinsip saya akan mengambil mana yang lebih mendekati kebenaran. Meskipun bisa jadi itu adalah pendapat ormas yang lain atau pendapat yang bukan idola kita. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biidnik. Berikanlah aku petunjuk dengan izinmu terhadap kebenaran yang diperselisihkan. Permohonan hidayah itu ada dua. Yang pertama adalah agar ditunjukkan untuk mengetahui mana jalan yang benar. Yang kedua adalah agar diberi taufik untuk mengikuti jalan yang benar. Ada yang tahu tapi dia nggak dikasih taufik untuk mengikutinya. Dan kita mohon kepada Allah kedua-duanya. Diberitahu oleh Allah mana yang benar, dan itu adalah hidayatul ilmi wal irsyad. Yang kedua adalah diberi kekuatan taufik untuk mengikuti jalan yang benar, dan itu adalah hidayatul taufik wal amal. Hidayah untuk mengamalkan kebenaran. Dan ini kita baca dalam doa kita sehari-hari.
Semoga bisa kita rutinkan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, arinal haqqa haqqan, tampakkan kepada kami kebenaran sebagai kebenaran. Warzuqna ittiba'ah, dan mudahkan bagi kami untuk mengikutinya. Arinal haqqa haqqan, tampakkan kepada kami kebenaran sebagai kebenaran. Wa arinal batila batilan, dan tunjukkan kepada kami kebatilan sebagai kebatilan. Karena ada orang yang kebalik. Kebenaran disebut kebatilan, kebatilan malah disebut sebagai kebenaran. Dia kebalik. Nah, kita mohon kepada Allah Ta'ala agar ditampakkan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan ditampakkan oleh Allah sebagai kebatilan. Kita mohon dua hal ini diberi petunjuk untuk mengenali pendapat yang benar dan diberi kemudahan untuk mengikutinya. Dan itu didahului dengan semangat takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Kalau kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan memberikan furqan kepadamu. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan memberikan furqan kepadamu. Nah, apa itu furqan? Furqan adalah kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan yang salah. Ada di surat Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan furqan untuk kalian. Banyak orang yang dia komentar, ini pendapatnya kayak gini, ini pendapatnya kayak gini, ini pendapatnya kayak gini. Bikin bingung. Bikin bingung. Yang bisa kita sarankan untuk orang seperti ini adalah miliki semangat untuk bertakwa kepada Allah. Bentuk semangat bertakwa kepada Allah bagaimana? In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan furqan. Miliki semangat untuk menyesuaikan diri dengan kebenaran. Sehingga dengan cara itu Allah akan berikan hidayah kepadamu. Itulah yang dimaksud dengan bertakwa kepada Allah ketika terjadi khilaf. Kita tuliskan di sini. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah berikan furqan. Sehingga sebab datangnya furqan bisa membedakan mana pendapat yang benar dan yang tidak benar adalah takwa. Takwa apa yang dimaksud? Takwa ketika terjadi khilaf. Apa maksud takwa ketika terjadi khilaf? Maksud takwa ketika terjadi khilaf adalah menyadari bahwa memilih pendapat akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sehingga semangat yang kita hadirkan ketika memilih pendapat adalah bukan semangat ta'assub, bukan semangat kultus kepada tokoh tertentu, tapi semangatnya adalah mana yang lebih sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Karena semuanya akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, "Madza ajabtumul mursalin?" Sikap apa yang kamu lakukan dalam mengikuti Rasul? Sehingga kalau orang tidak bertakwa kepada Allah, kadang dia milih pendapatnya itu ngawur. Pokoknya yang penting, sudahlah, yang penting ada ulamanya, pasti boleh. Ada orang punya prinsip seperti ini ya. Yang penting pokoknya ada ulamanya,
kamu boleh bebas mengikuti. Kalau benar dapat pahala, kalau salah yang nanggung dosa adalah ulama. Loh kok enak? Yang nanggung dosa kok ulama? Ya enggak bisa. Semuanya akan menanggung dan mempertanggungjawabkan amalnya. Sehingga orang yang mengambil pendapat A, mengambil pendapat B, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan kita perlu memahami bahwa kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sendirian. Dan kita tidak bisa beralasan dengan komunitas. Kenapa kau memilih pendapat ini? Ya Allah, karena ini yang lebih sesuai sunnah Nabi SAW. Kenapa kau pilih pendapat ini? Ya Allah, ini adalah pendapat ormasku. Tidak bisa seperti itu. Karena kita dihisab oleh Allah sendirian, bukan dihisab bersama ormas. Makanya waspadalah dan waspadalah dalam memilih pendapat, karena Allah ajarkan agar kita mengedepankan takwa di saat kita memilih pendapat saat ada khilaf. Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Atau lanjutannya, dengan izinmu ya Allah. At-Tibi menjelaskan makna izin di sini adalah kemudahan. Karena ketika orang sudah membuka hijab ruangannya, berarti dia mendapatkan izin untuk masuk. Dan seringkali kita membaca doa di sini di mana Nabi SAW mengatakan biiznik, dengan izinmu. Maksudnya adalah dengan kemudahanmu. Karena ketika orang sudah membuka hijab ruangannya, berarti itu izin untuk masuk. Dan ketika Allah sudah mengizinkan, berarti Allah membuka hijab untuk memasukinya. Ya. Sehingga kalau orang sudah diberi izin oleh Allah untuk dapat hidayah, Allah mudahkan dia untuk mendapatkan hidayah. Innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau memberikan hidayah kepada siapa saja yang engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Di antara nama Allah adalah Al-Hadi, Zat yang memberi hidayah. Dia memberi petunjuk kepada siapa saja yang dia kehendaki. Dan betapa semua hamba membutuhkan petunjuk dari Allah. Karena manusia itu bodoh dan tidak tahu hingga mereka mendapatkan petunjuk dari Allah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaituhu, fastahduni ahdikum. Wahai para hambaku, kalian semua itu sesat. Dalam arti tidak tahu kebenaran. Kullukum dhalun, kalian semua itu tidak tahu kebenaran. Dan kita mengakui itu. Kita lahir di muka bumi ini, apakah sudah hafal Sahih Bukhari? Tidak. Kita lahir di muka bumi ini, apakah bayi kita sudah hafal surat Al-Kautsar? Belum. Lalu kita bertahap, setahap demi setahap diajari oleh Allah Ta'ala. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dan kalian tidak mengetahui apapun. Illa man hadaituhu, kecuali yang aku berikan hidayah kepadanya. Fastahduni, karena itu mintalah hidayah kepadaku. Ahdikum, niscaya akan aku berikan hidayah kepada kalian. Dan hadirkan suasana seperti ini ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Bahwasanya kita ini sebenarnya adalah bodoh. Tidak ngerti, nggak tahu. Karena itu ya Allah, berikanlah aku petunjuk ke jalan yang lurus. Walhamdulillah. Masya Allah. Doa ini termasuk doa yang luar biasa. Dan kalau kita baca dengan penuh perenungan, ya, akan semakin menambah kedekatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doa iftitah yang keenam yang saya sebutkan di sini adalah doa iftitah yang dibaca oleh Nabi SAW pula dalam salat malam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Dzul Jabarut wal Malakut, Dzul Malakuti wal Jabarut wal Kibriyai wal Azamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dzul Malakut, dialah yang memiliki al-malakut,
kerajaan yang besar. Al-Jabarut, kekuasaan. Al-Kibriya, kebesaran. Al-Azamah, dan keagungan. Diceritakan oleh Hudzaifah bahwa beliau pernah melihat Rasulullah SAW salat malam dan beliau membaca doa ini. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Syalbani. Dzul malakut wal jabarut wal kibriya wal azamah. Kita coba lihat tafsirnya masing-masing. Al malakut ini semuanya adalah bentuk hiperbol. Hiperbol itu ungkapan apa? Ya. Untuk mengatakan wah, gitu ya. Dan masing-masing bahasa punya gaya bahasa yang berbeda. Hiperbol yang paling terkenal di masyarakat Jawa itu hiperbolnya orang Jawa Timur. Pawanas. Nah. Waduh. Apalagi? Pawinter, gitu kan? Jadi dia dibuat dengan pola seperti itu. Ya. Hiperbolnya orang Jogja beda lagi. Panis. Itu panas sekali, kan gitu ya. Baik. Cemolong. Cemolong apa? Colongebel, ya. Mudah dicuri, itu namanya cemolong. Kemedol. Artinya apa? Mudah dijual, dolable, ya, gampang didol. Dalam bahasa Arab ada model seperti itu. Al-malakut, bentuk hiperbol dari kata malakun yang artinya kerajaan. Sehingga al-malakut adalah kerajaan yang sangat luas. Al-jabarut, bentuk hiperbol dari kata al-jabar yang artinya adalah kekuasaan. Yang mengendalikan semuanya. Kekuasaan dalam mengendalikan semua. Sehingga tidak ada yang bisa keluar dari jabarut Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Kibriya artinya adalah ketinggian dari seluruh makhluk. Karena dia zat yang maha tinggi, maha agung, maha besar. Dan seluruh makhluknya tunduk kepadanya. Al-Azamah artinya keagungan. Ada yang berpendapat Al-Kibriya artinya adalah kesempurnaan zat. Sedangkan Al-Azamah adalah kesempurnaan sifat. Al-Kibriya kesempurnaan zat. Al-Azamah kesempurnaan sifat. Tayyib. Barangkali ada beberapa doa yang belum kita hafal. Dan sekali lagi saya beri tugas bagi para jamaah. Tolong dihafalkan, ya. Ya meskipun Anda tidak mungkin setoran ke saya. Cuman anggaplah ini tugas setelah kita belajar. Percuma kalau kita sudah belajar tapi tidak kita hafal, ya sama seperti belum kita pelajari. Karena jadinya apa? Tidak kita amalkan. Ya. Ada 6 doa iftitah. Bagi Anda yang baru menghafal 1 atau 2, tolong ditambahkan dengan doa-doa iftitah yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita berikan sebagai muqaddimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Donasi pembangunan Madinah Islamic Primary School Unit Kerajaan Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Aminur Bait STBA Hafizahullah saat ini tengah membangun gedung sekolah dasar Tahfizul Quran Madinah Islamic Primary School atau STTQ MIPS Unit Kerajaan. Gedung ini dibangun di atas tanah seluas 646 meter persegi. Perkiraan biaya untuk pembangunan tahap pertama 2,6 miliar rupiah. Salurkan donasi Anda untuk pembangunan STTQ MIPS melalui rekening atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia, Bank Mandiri Syariah di nomor rekening 7441049999. Konfirmasi dan info donasi hubungi 082 12345 7441. Jazakumullahu khairan. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم.
selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Silahkan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada doa iftitah, Allahu Akbar kabiro dan seterusnya. Itu bagaimana tata cara bacanya Ustaz? Dibaca 1 kali atau 3 kali dan dipisah masing-masing atau digabung? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Kita sudah pernah membahas tentang sunnah tanawwu. Sunnah tanawwu yang bentuknya doa dalam salat. Ada yang sunnah tanawwu yang bentuknya doa dalam salat ini ulama khilaf. Apakah boleh digabung ataukah dibaca sesuai dengan teks hadis sehingga untuk satu salat satu doa. Ada khilaf di antara para ulama antara An-Nawawi dengan Siddiq Hasan Khan, dan kesimpulannya wallahu taala alam bahwa diperbolehkan untuk digabung. Namun yang lebih mendekati sunnah adalah dibaca satu doa saja. Sehingga misalnya doa iftitah, Anda memilih membaca doa Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Hadisnya sampai di situ, maka Anda baca sampai di situ, kemudian lanjutkan dengan baca Al-Fatihah. Sehingga tidak digabung. Demikian pula ketika ruku', Anda membaca Subhana Rabbiyal Azim dan Anda baca itu saja, tidak digabung dengan doa yang lain. Meskipun andaikan Anda gabung, Anda membaca Subhana Rabbiyal Azim, Anda tambahkan dengan Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh, Anda tambahkan dengan Subhana Dzil Jabarut wal Malakut wal Kibriya wal Azamah, atau dengan doa-doa yang lainnya, tidak sampai membatalkan sholat dan tidak dilarang. Meskipun yang lebih afdal adalah baca salah satu terus diulang. Kemudian untuk doa iftitah, yang lebih sesuai sunnah, doa iftitah tidak diulang, tapi dibaca sekali. Karena kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW ketika membaca doa iftitah itu, sakata hunaiha, beliau terdiam sejenak. Berarti doa iftitah itu hanya dibaca sekali, karena cuma sejenak. Kalau membaca doa iftitah itu berulang, seharusnya lebih panjang. Beda dengan rukuk dan sujud, duduk di antara dua sujud. Nabi SAW membacanya secara berulang-ulang, sehingga beliau sujudnya lama, beliau rukuknya lama, beliau duduk di antara dua sujud juga lama, beliau ketika i'tidal juga lama. Yang ini bacaannya diulang-ulang. Tapi untuk doa iftitah, karena cuma sesaat, maka doa iftitahnya hanya dibaca sekali. Wallahu a'lam. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Arifin di Jakarta. Tafadhal Bapak Arifin. Baik, saya mau tanya tentang niat. Ini apabila ada seorang yang awalnya, misalkan dia niat untuk sholat qobliyah zuhur, ya, tiba-tiba dia teringat suatu keperluan yang mungkin urgen buatnya, sehingga tiba-tiba di tengah sholat qobliyahnya itu langsung merubah niat untuk mengerjakan sholat zuhur saja. Seperti itu, supaya mengejar keperluan yang tiba-tiba terlintas tersebut karena kejahilan ya Ustaz ya. Itu bagaimana status sholatnya? Apakah dihitung sholat zuhurnya sah atau bagaimana? Baik, berarti switch niat ya. Iya, di awal. Kemudian satu lagi boleh Ustaz? Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Kalau misalkan setelah sholat fardu ada zikir yang dilakukan, itu sempat dilakukan sampai tidak selesai ya, sambil duduk, kemudian dilanjutkan sambil berjalan, sisanya karena keadaan sedang bekerja di kantor misalkan, itu boleh tidak? Baik. Baik, terima kasih. Barakallahu fiikum. Syukran. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik.
Yang pertama tentang masalah switch niat, ya. Perubahan niat. Jadi sholat itu ada dua, ya. Sholat, ada sholat mutlak, ada sholat muayyan. Sholat mutlak dan ada sholat muayyan. Apa itu sholat muayyan? Sholat muayyan adalah sholat yang punya nama. Sebaliknya sholat mutlak itu sholat yang tidak punya nama. Saya tidak bicara wajib dan sunnah. Semua sholat wajib pasti muayyan. Dan untuk sholat sunnah ada yang mutlak, ada yang muayyan. Sholat sunnah yang mutlak apa? Ya sholat sunnah tanpa nama. Sholat sunnah yang muayyan, sholat sunnah yang punya nama. Qobliyah duhur, qobliyah subuh, ba'diyah duhur, ba'diyah maghrib, dan seterusnya. Kemudian mengenai proses pergantian niat, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan. Proses pergantian niat, kalau dari mutlak ke muayyan, atau dari muayyan ke muayyan, ini nggak bisa. Semua yang menuju ke arah muayyan nggak bisa. Tapi kalau dari muayyan ke mutlak, ini bisa. Sehingga yang boleh di sini adalah sholat sunnah pergantian niat dari mutlak, dari muayyan ke mutlak. Yang menuju mutlak ini bisa. Tapi kalau yang menuju muayyan ini tidak bisa. Semua yang menuju muayyan, baik dari muayyan ke muayyan atau dari mutlak ke muayyan, tidak bisa. Contoh dari mutlak ke muayyan. Ada orang sholat setelah duhur, dia sholat. Allahu Akbar. Niatnya sholat sunnah. Tapi bukan ba'diyah duhur. Dia nganggur terus dia sholat. Kemudian di tengah sholat dia teringat, oh tadi kan saya belum ba'diyah duhur. Akhirnya switch niat dia ke ba'diyah duhur. Boleh nggak kayak gini? Nggak boleh. Kenapa? Anda berpindah dari sholat mutlak ke muayyan. Nah, dari muayyan ke muayyan. Kalau dari muayyan ke muayyan, contohnya tadi qobliyah duhur. Lalu ada kebutuhan. Wah, tiba-tiba teringat. Nah, itulah gangguan setan ya. Apa yang tidak teringat tiba-tiba teringat. Dan kita merasa ini urgent. Pokoknya sholat ini harus segera selesai. Padahal baru dapat 1 rakaat. Langsung switch. Saya jadikan ini sholat wajib, sholat duhur. Nggak bisa. Batal nanti sholat duhurnya. Kemudian yang ketiga, kita punya 3 kasus ya. Yang satu adalah mutlak ke muayyan. Yang kedua muayyan ke muayyan. Berikutnya yang muayyan ke mutlak. Contohnya, ada orang punya kebiasaan telat qobliyah subuh. Karena dia sering telat ketika ke masjid saat sholat subuh. Nah, kemudian suatu ketika dia qobliyah subuh dan berhasil tidak telat. Lalu dia ketika waktu duha, dalam bayangannya saya masih telat sholat. Dalam bayangannya dia belum mengerjakan qobliyah subuh. Akhirnya dia qobliyah subuh, diqadha. Padahal aslinya apa? Dia sudah melaksanakan qobliyah subuh. Kemudian dia qadha. Di tengah sholat dia teringat. Oh iya, kayaknya tadi sudah qobliyah subuh. Akhirnya langsung dia switch. Ya sudah, saya niatkan sholat mutlak. Bisa seperti itu. Seperti itu bisa. Ada orang misalnya sholat duhur jamak dengan asar di perjalanan. Safar ya. Kemudian sampai rumah masih menjumpai waktu asar. Jam 5 sore. Akhirnya dia mandi terus bergegas sholat asar. Di tengah sholat asar dia teringat. Tuh, tadi kan saya sudah jamak. Nah, langsung switch ke sholat mutlak bisa. Sehingga dalam hal ini dia mengerjakan sholat. Tapi kalau asar nanti jatuhnya ini ya, mengerjakan sholat setelah asar. Kita ganti berarti maghrib dengan isya.
Sudah jamak maghrib dengan isya, sampai rumah, dia mandi, jam 8 malam langsung sholat isya. Tiba-tiba teringat, tuh tadi sudah sholat isya. Langsung switch ke sholat mutlak. Hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Selanjutnya untuk zikir. Ya. Zikir itu memang tidak disyaratkan dalam posisi duduk, Pak. Dan juga tidak disyaratkan harus dalam posisi dalam posisi menghadap kiblat, suci dari hadas, tidak syarat. Yang disyaratkan harus menghadap kiblat, suci dari hadas itu sholat. Kalau zikir tidak ada syarat seperti itu. Allah katakan dalam Al-Quran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka adalah orang yang berzikir kepada Allah dalam posisi berdiri, dalam posisi duduk, dan ketika tiduran. Sehingga di antara sifat orang saleh, orang mukmin yang saleh adalah dia selalu berzikir kepada Allah dalam semua aktivitasnya. Di posisi duduk dia zikir, di posisi berdiri dia zikir, di posisi berbaring dia zikir. Nah, zikir setelah sholat juga bisa seperti itu. Hanya saja ya, jika zikir setelah sholat itu dilakukan ketika duduk, maka ada keutamaan tertentu. Nabi SAW menyebutkan keutamaan orang yang sholat wajib berjamaah. Wala yazalul malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallahu ma lam yuhdits. Dan malaikat selalu mendoakan orang ini, orang yang hadir sholat jamaah itu, ma dama fi musallahu, selama dia berada di tempat sholatnya. Berarti dia tidak beranjak dari situ, dia duduk di situ. Ma lam yuhdits, selama dia tidak berhadas. Dan hadis ini berbicara tentang keutamaan sholat jamaah di masjid, di mana dianjurkan bagi kita untuk setelah sholat berzikir dan tidak pindah berada di tempat itu agar mendapatkan doanya malaikat. Taqul, doanya malaikat, dia membaca Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Namun kalau Anda beranjak dan zikir sambil berjalan, keutamaan ini nggak dapat. Meskipun itu tidak membatalkan zikir. Wallahu a'lam. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Bapak. Mau nanya Ustaz, beda topik tentang perhitungan zakat. Boleh Ustaz? Baik, silahkan. Perhitungan zakat anak kan, anak itu udah sampai nisab tuh waktu itu mulai September 2019. Tapi pada Allah Maret sekitar bulan Juni itu uang yang ada di Ana tuh udah berkurang dari nisab. Itu dikarenakan Ana tidak menerima gaji sejak Maret 2020 karena COVID ini. Nah, bulan Maret 2021 Ana mendapatkan gaji dari Maret yang 2020 itu. Nah, pertanyaannya, apakah Ana bayar zakatnya yang tertunda itu atau bayar dihitung nisabnya mulai bulan ini gitu? Baik. Cukup Bapak? Iya, cukup. Baik. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maret itu bertepatan dengan, kalau enggak Rajab, Sya'ban ya. Maret tahun-tahun kemarin. Sekarang kita berada di Maret bertepatan dengan Sya'ban. Berarti tahun kemarin mundur 11 hari, tahun kemarin lagi mundur 11 hari lagi, mundur 22 hari. Berarti tahun kemarin kurang lebih Rajab. Baik, saya gunakan acuan Maret dulu biar mudah untuk memahami. Anda di bulan Maret tahun 2019 punya harta, ini batas nisab ya. Punya harta sebesar 1 nisab. Ya, di sini ada sambungannya. Anggaplah misalnya begini ya. Kemudian Juni tadi ya disampaikan. Juni 2019 harta Anda di bawah nisab. Ya. Kemudian Maret 2020
Maret 2020. Ini masih belum nisab ya. Baru kemudian di Maret 2021. Maret 21. Anda di atas nisab. Baik. Apakah Anda wajib zakat dalam posisi ini? Dan bagaimana cara ngitungnya? Kalau pakai pendapat jumhur, ngitungnya dari sini. Nanti rentang 1 tahun dari sini. Dari Maret 2021. Berarti kurang lebih Sya'ban tahun depan. Anda bayar zakat. Jika saldo Anda bertahan di atas nisab. Tapi kalau menurut pendapat Hanafiyah, Anda langsung keluarkan zakat di sini. Karena dulu Anda sudah pernah punya harta sebesar 1 nisab, kemudian rentang setahun ternyata kok turun di bawah nisab, Anda nggak zakat. Nah nanti ketika sudah di atas nisab lagi, Anda langsung bayarkan zakat. Karena waktunya sudah melebihi dari setahun. Itu kalau pakai pendapat Hanafiyah. Sehingga Hanafiyah tidak ditunggu tahun depan, tidak. Tapi di titik ini, di Sya'ban ini Anda bayarkan zakat. Dan lebih aman Anda gunakan pendapat ini agar menghindari kewajiban yang tertunda. Wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau imam salah baca surat tapi dia tidak menyadari, apa yang harus dilakukan makmum? Membenarkan atau dibiarkan saja Ustaz? Jika imam salah baca, apa yang harus dilakukan oleh makmum? Yang dilakukan oleh makmum adalah membenarkan, bukan mendiamkan. Nabi SAW pernah membaca beberapa surat atau dalam sholat beliau membaca surat, lalu beliau salah. Di belakang beliau ada Ubay bin Ka'ab, tapi Ubay diam saja. Akhirnya selesai sholat, Nabi SAW tanya kepada Ubay, ya, kenapa kau tadi tidak membenarkan bacaanku? Ubay hafal. Dan Ubay tahu Nabi SAW salah. Tapi Ubay tidak membenarkan karena ya segan dengan Rasulullah SAW. Beliau menghormat Nabi SAW sehingga beliau nggak berani membenarkan. Meskipun Nabi SAW keliru ketika itu. Nah, proses pembenaran bacaan yang salah ketika membaca surat itu disebut dengan al-fathu. Disebut dengan al-fathu. Artinya membuka. Karena dia ruwet sehingga dibuka dengan dilakukan fathah. Karena itu idealnya orang yang berada di dekat imam adalah orang yang hafalannya kurang lebih seperti imam. Idealnya. Ya. Tujuannya apa? Agar misalnya imam lupa atau imam salah dalam bacaan atau lupa ketika sholat. Orang itu yang mengingatkan. Ya ibarat sebagai asisten. Dan itu yang dipraktekkan di beberapa masjid besar. Seperti Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Itu tim ya yang berada di belakang imam adalah orang-orang yang ditunjuk agar memperhatikan bacaan imam. Wallahu a'lam. Baik. Halo. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ustaz, izin bertanya, begini Bu Ustaz, kalau kita sholat di belakang imam yang tidak bisa berdiri sempurna, beliau itu nanti ikut duduk. Jadi kita sebagai makmum apakah ikut beliau duduk atau kita tetap seperti biasa? Mohon penjelasan Ustaz. Saat mengawali sholat, apakah imam berdiri atau duduk? Imamnya berdiri, tapi waktu duduk saja yang tidak bisa sempurna. Beliau duduk di kursi. Berarti saat membaca Al-Fatihah beliau berdiri ya? Ketika mau rukuk, duduk. Duduk diri. Duduk ya. Baik. Beliau duduk di kursi. Baik. Jadi kita sebagai makmum, sebagai keluarga, anak, istri, gimana Ustaz? Nah, Seperti Ustaz.
Jazakallah khair. Assalamualaikum Jazakallah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tayyib. Pertama, idealnya imam itu adalah sempurna baik dari sisi fisik gerakan maupun bacaan. Idealnya, kita bicara ideal. Namun kalau ada imam yang dia secara hafalan lebih banyak, fikihnya juga fikih sholatnya lebih sempurna, tapi beliau tidak sempurna fisik, apakah bisa dipertahankan jadi imam? Saya bicara imam di musola atau imam di masjid ya. Kalau di rumah ya nggak ada pilihan yang lain selain suami yang jadi imam. Karena nggak mungkin istri jadi imam. Kecuali kalau ada anak yang bisa jadi imam, maka anak yang ditunjuk jadi imam. Nah, untuk orang yang secara fisik tidak sempurna, misalnya sholatnya sambil duduk, apakah dia boleh dijadikan sebagai imam? Ada khilaf di antara para ulama. Dan pendapat yang lebih kuat adalah diperbolehkan, meskipun itu dilakukan dari awal. Ada dalil, namun dalil ini sebenarnya masih memungkinkan untuk diperdebatkan ya. Dalam arti bisa jadi itu khusus bagi Nabi SAW. Yaitu Rasulullah SAW mengimami salat dalam posisi duduk. Di saat akhir hayat beliau, ketika beliau sudah mulai terasa berat badannya, sakit ya, sehingga beliau tidak sanggup untuk berdiri. Nabi SAW mengimami salat dalam posisi duduk. Nah, kesimpulannya wallahu ta'ala alam adalah diperbolehkan. Kemudian apakah makmum ikut duduk? Syekh Albani memberikan 2 rincian. Pertama, jika imam sholat sambil duduk dari awal, sehingga begitu mau takbiratul ihram, imam sudah duduk dulu, maka imam duduk dari awal. Maka makmum tidak perlu duduk, makmum harus duduk. Saya ulang, jika imam duduk dari awal, maka makmum harus duduk, ikut duduk bersama imam. Yang kedua, jika imam awalnya berdiri, lalu di tengah sholat beliau duduk, maka makmum tetap berdiri. Nabi SAW pernah sholat sambil duduk dari awal, lalu beliau perintahkan pada para sahabat untuk duduk. Akhirnya mereka semuanya duduk. Selesai sholat, Rasulullah SAW mengatakan, hampir saja kalian melakukan sebuah perbuatan yang dibenci oleh Allah. Perbuatan yang dilakukan oleh para al-jababirah, orang-orang yang sombong, raja-raja yang sombong. Rajanya duduk, yang lain berdiri. Dan itu dilarang oleh Nabi SAW. Meskipun dalam suasana sholat, sampai makmum disuruh duduk. Makanya kita tidak setuju kalau ada kajian ya, narasumbernya duduk, ya, kemudian ada 2 orang berdiri di sebelah kanan dan kiri. Nah, ini kurang bagus nih. Duduk aja, sebelah kanan kirinya boleh menemani tapi ikut duduk. Baik. Selanjutnya, jika imam sholat sambil berdiri, lalu di tengah sholat beliau duduk, baik karena ingin rukuk dan sujud yang nggak bisa sempurna, atau karena imam misalnya nggak kuat berdiri, lalu di tengah sholat beliau duduk. Apakah makmum ikut duduk? Jawabannya makmum tetap berdiri. Sebagaimana Nabi SAW pernah sholat sambil duduk, lalu Abu Bakar yang menjadi makmum di sebelah beliau sambil berdiri, dan jamaah di belakangnya juga sambil berdiri. Wallahu a'lam. Nah, silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana Taufik dari Bekasi. Silakan Pak Taufik. Ke Cianjur untuk menghubungi saudara. Nah, yang Anda tanyakan itu apakah perjalanan dari Bekasi Cianjur itu bisa di jamak kosor? Kalau dihitung kilo sih hanya cuma 70 kilo. Kalau yang saya dengar kan untuk jamak kosor itu 80 kilo.
Nah, terus itu apa namanya? Anda juga pernah umroh. Nah, sholat di pesawat itu, sholat di jamaah di pesawat, jamaah qasar, apakah harus diulangi lagi setelah sampai di Madinah, Ustaz? Cukup Ustaz, itu saya Ustaz. Jazak khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bekasi Cianjur tadi jaraknya berapa? Sekitar 70-an ya. Baik. Tentang masalah batasan safar. Jadi kapan kita boleh qasar? Jawabannya adalah kalau kita disebut sebagai musafir. Kita boleh qasar jika kita disebut sebagai musafir. Tapi kalau kita tidak musafir, kita tidak boleh qasar. Nah, sekarang kalau jaraknya cuma 70 kilo. Apakah kita boleh qasar ataukah tidak? Ada rincian yang diberikan oleh Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Yang pertama, jika jarak perjalanan kita adalah 80 kilo, yang ini sama dengan 4 burut. Ya, kalau di masa silam pakai burut, 4 burut, maka ini safar. Ya, maka ini dihukumi safar karena disebutkan dalam hadis, la yahillu limur'atin an tusafira fi yaumin wa lailah illa wa ma'aha dzu mahramin. Tidak halal bagi wanita untuk melakukan safar selama sehari semalam tanpa kecuali dibarengi dengan mahram. Dan sehari semalam itu adalah 4 burut dan itu perjalanan safar. Yang kedua, jika jaraknya kurang dari 80 kilo. Apakah itu safar ataukah tidak? Kembali kepada urf yang berlaku di masyarakat. Menurut urf pemahaman di masyarakat, itu masuk safar ataukah tidak? Jika itu masuk safar, dihukumi safar. Jogja Solo itu cuma 60 kilo. Tapi masyarakat kita memahami ke Solo itu sudah musafir. Beda dengan ke Kulon Progo. Kulon Progo berapa? Bandara. Ya. Prambanan bandara itu sekitar 50-an kilo. Tapi orang sini menganggapnya itu belum safar. Prambanan itu Jogja sebelah timur, bandara di ujung Kulon, Jogja, ujung bagian barat. Orang dari Prambanan ke bandara itu di tempat kita belum disebut safar. Anda yang tinggal di mana misalnya Depok ya, lalu ke Suta itu jaraknya berapa? Lebih kayaknya, jauh ya. Meskipun menempuh perjalanan yang jauh sekali, tapi mungkin bagi masyarakat sana, cuman Suta, belum dianggap sebagai jarak safar. Jadi intinya, kalau kurang dari 80 kilo kembali ke urf. Kembali ke urf. Kurang dari 80 kilo kembali ke urf. Kalau urf mengatakan itu safar, maka dihukumi safar, dan sebaliknya jika urf mengatakan bukan safar, maka dihukumi bukan safar. Wallahu a'lam. Yang terakhir untuk sholat di pesawat. Anda sholat tentu penuh banyak kekurangan ya. Tidak bisa sujud dengan sempurna, tidak bisa berdiri, kecuali kalau Anda pakai SV, pesawat Saudi Airlines, itu ada musola di belakang. Cuman nggak semua orang memanfaatkannya. Kalau sholat di pesawat seperti ini, kita sarankan ada di 2 pilihan ya. Pertama, Anda sholat di musola atau Anda sholat di ruangan VIP, kelas bisnis. Itu kan agak longgar, minta izin aja ke penumpang kelas bisnis, boleh nggak saya sholat di sela-sela ini? Kalau mereka merasa tidak terganggu, silakan Anda sholat di situ. Dan Anda sholat sesuai dengan arah pesawat. Kalau ke arah, karena arah pesawat kan ke arah kalau ke arah Jeddah ya berarti sangat mendekati Mekah. Kalau ke arah Madinah berarti serong dikit. Tapi tidak terlalu jauh dari situ. Sehingga Anda bisa sholat ke arah pesawat kalau berangkat. Dan jika Anda sholat dengan penuh kekurangan, misalnya
posisinya sambil duduk, dan seterusnya. Apakah nanti perlu diulang? Yang benar tidak perlu diulang karena sholat Anda sah. Dan jika sholat itu sah tidak perlu diulang. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan harus diulang. Jadi tetap sholat di atas pesawat dalam rangka untuk menghormati waktu, ya, sehingga dia sholat tepat waktu di atas kendaraan, dan nanti ketika tiba dia sholat lagi dalam rangka untuk mengulang kesempurnaannya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.